Bayang-bayang kegagalan kesepakatan damai sementara kini sangat nyata menyelimuti kawasan Timur Tengah pasca aksi saling serang antara militer Amerika Serikat dan Iran. Harapan akan dimulainya negosiasi akhir yang komprehensif terkait pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh serta penghentian program nuklir Teheran kini berada di ujung tanduk. Alih-alih mereda, dinamika geopolitik saat ini justru menunjukkan potensi eskalasi konflik berskala lebih besar yang sewaktu-waktu dapat melumpuhkan stabilitas keamanan kawasan secara menyeluruh. Pesimisme terhadap proses perdamaian tersebut semakin diperkuat oleh sikap keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terang-terangan menutup pintu dialog dengan Teheran. Ia menilai para pemimpin Iran saat ini bertindak di luar nalar, kejam dan brutal, sehingga segala bentuk interaksi diplomasi dianggapnya hanya membuang-buang waktu. Pemimpin Amerika Serikat itu merasa urusannya dengan rezim tersebut sudah benar-benar usai dan menolak untuk berurusan lebih lanjut dengan mereka. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Keengganan Trump untuk menempuh jalur perundingan juga dilandasi oleh tudingannya bahwa pihak Iran kerap mengingkari poin-poin kesepakatan yang telah dibuat dan gemar menyebarkan kebohongan kepada media massa. Meskipun Washington sebenarnya telah menyiagakan tim negosiator yang dinilainya kompeten, proses tersebut dihentikan karena Teheran dianggap tidak lagi bisa dipercaya. Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa komunitas global akan menghadapi bencana besar jika rezim tersebut sampai berhasil mengembangkan senjata nuklir, mengingat mereka diyakini tidak akan ragu untuk menggunakannya. Situasi ini memicu kekhawatiran mendalam akan pecahnya konflik berskala lebih luas yang dapat mengancam stabilitas keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah. Menyusul serangan udara yang dilancarkan pasukan Amerika Serikat terhadap posisi Iran, Pangkalan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain langsung membunyikan sirene peringatan rudal guna mengantisipasi adanya serangan balasan yang dapat datang sewaktu-waktu. Serangan udara yang dilancarkan oleh Komando Pusat Militer Amerika Serikat merupakan respons langsung atas tindakan Iran yang menargetkan 3 kapal komersial berawak sipil di perairan internasional. Operasi militer Washington ini juga menjadi bagian dari strategi terintegrasi untuk membatasi ruang gerak Republik Islam Iran dalam menjual minyak mentah di pasar global. Adapun sasaran utama dalam serangan tersebut meliputi sistem pertahanan udara, instalasi radar, serta lebih dari 60 perahu kecil milik Korps Pengawal Revolusi Iran yang aktif mengganggu lalu lintas kapal. Di pihak Iran, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Kolibaf di platform X menulis bahwa era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Dia juga menyatakan Iran tidak akan menyerah. Teheran mengeluarkan peringatan keras bahwa mereka akan mengambil langkah apapun yang diperlukan demi mempertahankan kedaulatan negaranya. Eskalasi terbaru ini tidak hanya membahayakan kesepakatan gencatan senjata sementara yang sedang berjalan, tetapi juga mengancam masa depan negosiasi komprehensif terkait pemulihan jalur maritim dunia dan penghentian program nuklir Iran. Pihak otoritas Iran menegaskan mereka tidak akan membiarkan pihak asing mengintervensi pengelolaan Selat Hormuz. Insiden bersenjata ini terjadi di tengah masa berkabung nasional menyusul upacara pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta bertepatan dengan kehadiran Trump dalam KTT NATO di Turki.